Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Saudara bersuka cita pada siang hari ini? Amin. Sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Amin. Sukacita Tuhan itu kuat kita, saudara. Kalau tidak, kita tidak kuat, saudara. Kalau tidak ada sukacita, kalau tidak ada pertolongan Tuhan, kita akan menjadi lemah. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Temanya, tadi kita sudah nyanyikan lagu juga, bukan dengan kuat gagah kita, tapi semua karena roh Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama temanya, saudara. Bukan kuat, bukan gagahku, tetapi oleh roh Tuhan. Amin. Saudara katakan bersama-sama saya. 1, 2, 3. Bukan kuat, bukan gagahku, tetapi oleh siapa? Oleh roh Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Zakaria, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 9. Zakaria pasal 4. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa membuka kitab saudara dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 sampai 9. Jemaat yang hadir di dalam gereja ini, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mulai dari ayat 6. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Katakan amin untuk firman Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat bahwa ayat-ayat yang kita baca tadi adalah janji Tuhan kepada Zerubabel lewat perantaraan, lewat penglihatan dari Nabi Zakaria, saudara. Siapa Zerubabel? Saya akan menjelaskan secara singkat. Zerubabel adalah pemimpin rombongan orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Waktu mereka dibuang ke Babel, dan pada zaman Raja Kores dipimpin oleh Zerubabel, mereka kembali ke tanah airnya, yaitu ke Yerusalem. Zerubabel ini adalah keturunan Daud. Kenapa Zerubabel? Siapa Zerubabel? Ternyata Zerubabel ini adalah seorang pemimpin proyek besar dari Tuhan, saudara. Di mana dia harus memimpin bangsanya membangun kembali bait suci di Yerusalem yang pernah diruntuhkan oleh kerajaan Babel, saudara. Dia memimpin pasukan ini, dia memimpin rakyat ini dan mengembalikan perkakas-perkakas, perlengkapan-perlengkapan rumah Tuhan yang tadi ambil dari kerajaan Babel itu kembali ke Yerusalem, saudara. Kembali ke tempatnya semula. Karena Zerubabel pada waktu itu adalah pemimpin daerah itu. Dan waktu itu dia bersama-sama dengan imam besar Yosua. Dan dia juga hidup pada zaman Nabi Zakaria dan Nabi Hagai. Mungkin saudara lebih mengenal Zakaria, Hagai. Itu ya ayat-ayat pasal-pasal sebelum mengakhiri perjanjian lama. Saudara mungkin belum tahu siapa Zerubabel. Zerubabel hidup pada masa Nabi Zakaria dan Hagai. Bersama-sama dengan, kalau kita baca kitab Esra, kitab Nehemia, nama Zerubabel ada di sana. Beberapa kali disebutkan bahwa dialah yang memimpin bangsa Israel kembali dari pembuangan, kembali ke tanah airnya dan mendirikan bait suci, saudara, setelah diruntuhkan oleh Babel. Dia adalah memimpin pembangunan bait suci yang kedua waktu itu, saudara. Kita lihat pada saat itu kalau kita belajar firman Tuhan, proyek besar ini, tugas dari Zerubabel sangat berat, saudara. Memimpin bangsa yang baru kembali dari pembuangan itu tidak mudah. Dia pasti akan menghadapi tantangan, saudara. Kalau kita baca kitab Esra dan Nehemia, saudara, ada banyak orang-orang jahat di sekeliling mereka, saudara. Ada musuh-musuh yang mengancam, ada orang-orang yang menentang, ada orang-orang juga yang mengeluh, saudara. Dan saudara, untuk membangun bait suci itu bukan perkara yang gampang. Bait suci yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo. Dia punya dana, saudara. Dia orang yang kaya. Tapi pada saat kembali dari pembuangan, saudara bisa bayangkan, mereka juga membutuhkan dana untuk membangun kembali bait suci, saudara, yang sudah diruntuhkan. Dan itu tidak gampang, bukan tugas yang gampang yang diemban oleh seorang Zerubabel, saudara.
Belum orang-orang yang menentang saudara. Tapi kita lihat orang-orang yang baru kembali. Kalau kita baca saudara, mereka bisa selesai membangun bait suci yang kedua. Mereka bisa selesai membangun bait suci itu saudara. Walaupun tantangan, walaupun rintangan ada di hadapan mereka, pembangunan bait Tuhan itu selesai. Dan kalau kita lihat dalam kitab Hagai, Hagai menuliskan bahwa Zerubabel dijadikan Tuhan sebagai cincin meterai di tengah goncangan. Kita lihat seorang Zerubabel itu boleh menggugah, boleh menggerakkan hati Tuhan, saudara. Sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan kepada Zerubabel itu juga ditujukan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Karena panggilan kehidupan kita adalah membangun rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Kitab 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan, saudara? Mari katakan kepada diri saudara, saya adalah rumah Tuhan. Saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah sendiri. Oleh sebab itu jangan rusakkan dan jangan membinasakan tubuhmu, tetapi muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin, saudara. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saudara harus membangun kehidupan saudara. Saudara harus membangun rumah rohani saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara. Orang-orang di sekitar saudara dapat melihat bahwa saudara benar-benar ada rumah Tuhan lewat pembangunan yang saudara lakukan dalam hidup saudara dan saya, saudara. Kita gak mampu berjalan sendiri. Tadi dikatakan bahwa bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi oleh Roh Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk membangun rumah Tuhan, yaitu kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Apalagi di tengah goncangan sekarang, saudara. Gak gampang membangun, ya kan? Bangun rumah aja susah. Saudara harus punya dana, saudara harus punya kemampuan, saudara, untuk melakukan, untuk membangun. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus berusaha membangun rumah rohani kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Zerubabel, dia menjadi cincin meterai di hadapan Tuhan. Amin. Saudara mau jadi cincin meterainya Tuhan? Amin. Kita akan lihat, saudara. Kita sudah baca ayatnya, Sakaria 4 ayat 6-9 tadi. Bahwa bukan dengan keperkasaan dan kekuatan kita, tetapi oleh keperkasaan dan kekuatan Roh Tuhan. Keperkasaan dan kekuatan Roh Kudus atas kita, saudara. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita gak kuat, saudara. Kalau pakai kekuatan saudara, kita akan lihat, saudara. Kita akan lihat kekuatan dan keperkasaan Roh Tuhan atas kita. Kita akan lihat 4 hal untuk memudahkan saudara. Saudara hafal bahwa ini adalah 4M. Kekuatan dan keperkasaan yang Roh Tuhan, Roh Kudus berikan atas kita itu 4M. Berdasarkan Sakaria 4 ayat 6-9. Yang pertama apa, saudara? Meratakan. Saudara baca tadi ya, Sakaria 4 ayat 6. Meratakan. Yang kedua apa? Zerubabel apa? Mengangkat batu utama. Yang ketiga apa? Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar. Artinya dia yang memulai pekerjaan pembangunan itu. Dia yang memulai, saudara. Yang keempat apa? Dan tangannya juga akan menyelesaikan. Ingat, saudara, apa 4M? 1, meratakan. 2, mengangkat. Ketiga, meletakkan dasar atau memulai. Yang keempat, menyelesaikan. Dan itu juga menjadi tanggung jawab dan tugas saudara dan saya bersama-sama dengan Roh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara. Kita akan lihat M yang pertama. Meratakan. Tadi kita sudah lihat ayatnya. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah rata. Kita lihat bagaimana gunung besar menjadi tanah yang rata. Wow. Kalau saudara lihat ini gambarnya gunung. Sengaja saya tulis. Saya kasih lihat gunung. Saudara-saudara ada gambaran. Kalau ada gunung, gimana caranya supaya gunung besar itu menjadi tanah yang rata supaya bisa kita jalani? Apa itu gunung besar, saudara? Gunung besar adalah seperti yang dihadapi Zerubabel tadi yang saya sudah sampaikan. Ada masalah di sana. Ada apa? Penghalang. Ada rintangan. Ada ancaman. Ada ujian. Ada sakit penyakit. Ada kesusahan. Dan
gunung besarmu, saudara? Apa? Saudara mungkin bisa bilang, aduh banyak bu, kayaknya saya udah mentok. Mau ke depan gunung, ke kiri gunung, ke kanan gunung, di mana-mana ada gunung. Bukan di mana-mana hatiku senang, di mana-mana mentok gitu ya saudara. Mana ini? Itu gunung besar yang harus menjadi tanah rata dengan kekuatan Roh Kudus. Saudara gak akan mampu dengan kekuatan saudara sendiri. Apa gunung besar saudara? Saudara mungkin gak sanggup. Kita lihat saudara, Yesaya 45 ayat 2 berkata, aku sendiri, ini Tuhan ya, hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Sekarang saudara, kalau dengan kekuatan sendiri, dengan keperkasaan sendiri, bisa gak saudara ratain gunung? Bisa gak saudara pecahin pintu? Bisa gak saudara patahin palang-palang besi? Ada juga tangan saudara diperban gitu ya saudara ya. Saudara gak kuat. Kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas. Saya rubahnya juga waktu itu sama persis saudara. Sama. Kita semua, saya dan saudara sama saudara. Ada gunung-gunung yang mungkin menghalangi kita dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Tetapi janji Tuhan di sini, Tuhan akan berjalan dan hendak meratakan gunung-gunung. Amin. Semua akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Kita lihat ayat yang keempat. Setiap ayat yang kelima ya. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini janji firman Tuhan, saudara. Tuhan akan membuat gunung-gunung menjadi tanah rata. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Siapa yang mengatakannya saudara? Tuhan sendiri mengatakannya bagi saudara dan saya bahwa Tuhan akan meratakan gunung-gunung. Setiap lembah akan ditutup, setiap tanah berlekuk akan menjadi tanah yang rata di depan kita saudara. Tadi kita udah nyanyi, ku percaya janjimu ajaib. Bukan hanya sekedar keluar dari mulut kita, tapi harus kita alami bahwa gunung-gunung itu akan menjadi tanah yang rata. Amin saudara. Masih meratakan yang pertama. Bagaimana caranya meratakan gitu ya saudara ya. Kalau dengan pikiran kita susah. Ya enggak saudara? Gimana caranya nih gunung-gunung bisa rata? Gimana Tuhan masalah saya bisa selesai? Gimana Tuhan penyakit saya kok gak sembuh-sembuh? Gimana Tuhan masalah demi masalah kok yang ini belum selesai udah muncul masalah yang baru? Jangan pakai kekuatan sendiri. Seperti kata firman Tuhan hari ini. Dengan kuasa Tuhan. Dengan Roh Kudus. Dan dengan apa saudara? Iman kita saudara. Untuk dapat melakukan itu kita perlu iman saudara. Bukan pikiran manusia, bukan pikiran kita yang terbatas. Otak kita ini hanya segede bakpao gitu saudara ya. Terbatas, gak bisa mikir yang susah-susah aja di luar kepikiran kita gitu saudara. Jangan dipikirin, tapi kita lihat bagaimana yang mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bekerja, kita berdoa, kita melakukan bagian kita. Dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya saudara. Amin. Kita lihat Matius 17 ayat 20. Iman kita. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini waktu itu murid-murid mau mengusir setan saudara. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai apa saudara? Iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin saudara. Saudara percaya gunung-gunung akan pindah? Gunung-gunung masalah saudara, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, Tuhan akan halaukan itu. Amin. Lagu lama berkata, dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan iman kita saudara. Jadi kita juga bukan tinggal diam, tapi kita juga harus memakai iman kita dan kita percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa itu akan meratakan setiap gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung penyakit dari dalam kehidupan kita.
Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan, saudara seiman kiri kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pegang janji firman Tuhan ini, saudara. Kita lihat, saudara, Tuhan akan membuka dan membuat jalan terbuka di depan kita. Kalau sudah tidak ada gunung-gunung, pasti jalannya lurus ya, kayak itu ya. Saudara bisa berjalan, saudara. Pada saat jalan saudara mungkin saat ini tertutup. Pada saat saudara merasa tidak ada pintu-pintu yang terbuka. Aduh, jalan saya susah Tuhan. Saudara minta, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan keperkasaan saudara, tapi andalkan roh Tuhan. Kita lihat seperti laut Teberau, itu mustahil. Mana ada laut bisa terbelah jadi dua, saudara, ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Laut Teberau bisa terbelah dua, gunung-gunung bisa dihancurkan, saudara. Dan Tuhan akan membuka jalan di hadapan saudara dan saya saat tiada jalan. Amin. Saudara mungkin ada, Tuhan bagaimana kok jalan saya gak ada jalan lagi, mau ke kiri, ke kanan, ke depan, saudara. Saudara gak kuat lagi. Tapi kita percaya Tuhan yang membuat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia membimbingku mendekat kepadanya. Dengan kasih dan kuasa setiap hari baru Dia buka jalan. Amin. Saudara percaya tiap hari Dia akan membuka jalan-jalanmu dan jalan-jalanku. Amin saudara. Saat jalan kita susah, kalau kita teruskan lagu, saat jalanku susah ku dibimbingnya. Sungai di gurun akan kulihat. Sungai di gurun bisa saudara lihat. Padahal gurun itu padang pasir. Gak mungkin ada sungai, mata air aja susah dapatnya saudara. Tapi itu yang sanggup Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Seperti Dia memakai tongkat Musa. Tongkat, kalau saudara pikir dengan pikiran saudara yang terbatas, kok tongkat bisa belah laut? Itu karena tongkat itu ada kuasa Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara percaya? Jangan terlalu tegang, saudara. Amin, saudara percaya? Amin. Gunung-gunung akan diratakan. Yang kedua, apa tadi? Kuasa Tuhan atas Zerubabel mengangkat. Dia mengangkat batu utama. Dengan kekuatan kita, saudara. Dengan keperkasaan kita sendiri. Pasti ngangkat batu berat nggak, saudara? Berat nggak? Saya pernah ngangkat, bukan batu yang kecil, batu yang besar, batu utama itu batu yang besar. Tuh saya kasih gambaran gitu ya, saudara. Itu ngangkat batu segitu. Berat nggak? Berat. Tapi kalau dengan kekuatan Roh Kudus, bersama-sama dengan Roh Kudus, masalah saudara yang berat itu akan menjadi ringan, saudara. Amin. Jadi ringan. Ayo bilang kepada saudara, masalah apa yang sekarang memberatkan saudara? Katakan kepada diri saudara, jadi ringan. Amin. Karena kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan. Di sini saya catat, kemampuan dalam segala hal. Bukan hanya dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Kita gak kuat, saudara. Saudara mungkin yang bekerja hari-hari ini menghadapi goncangan juga, saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, kita harus ekstra kerja keras mungkin hari-hari ini, saudara. Tetapi dengan kekuatan kita sendiri, kita akan menjadi lemah. Saya banyak mengalami, saudara, dalam pekerjaan saya. Berat rasanya, apalagi pada saat pandemi ini, saudara, menghadapi begitu banyak orang, saudara. Yang ini mau begini, yang ini mau begitu, yang ini harus tercapai targetnya, saudara. Tapi kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri, saya gak mampu tuh. Saya gak mampu Tuhan. Saya sering bersyukur, saya gak mampu Tuhan. Pada saat jam istirahat, saya suka duduk di meja saya menangis, Tuhan tolong saya. Roh Kudus berikan saya kemampuan, berikan saya kekuatan, Tuhan. Saya gak sanggup dengan kekuatan saya sendiri. Dengan hikmat saya gak sanggup. Tapi di saat saya bersuruh memanggil nama Yesus, di situ Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk melakukan ini. Di saat hal yang mentok, saudara, dengan customer juga, saudara. Di saat orang lain marketing sendiri udah gak sanggup, tapi saya melihat kuasa Tuhan memakai bibir lidah mulut saya menjelaskan beberapa kata saja kepada direkturnya, dan barang itu bisa diterima. Itu bukan kekuatan saya, saudara.
Saya banyak mengalami hal-hal ini, terutama paling banyak di pekerjaan saya. Saya suka cerita, sharing dengan suami saya. Malam hari biasanya saya buang sampah-sampah, saudara. Gitu ya saudara ya. Tapi saya melihat bagaimana kekuatan Roh Kudus itu mengalir atas hidup saya untuk membuat keputusan, untuk membuat setiap kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan saya sendiri, saudara. Kita lihat ayatnya, saudara. Ayat ini harus menjadi hafalan saudara dan saya, bukan hanya anak-anak sekolah minggu. Ayo, habis ini saya tutup, saudara dan saya harus bisa hafal. Amin. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, ayo katakan, nggak usah ngeliat, nanti saya tutup nih. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tutup. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala amin. Puji Tuhan, saudara bisa hafal terus. Bisa saudara merasakan lemah, nggak sanggup. Ayat ini adalah menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Itu janji firman Tuhan. Dan itu harus menjadi rema dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan di tengah goncangan ini. Saudara gak kuat, saudara benar. Lihat aja hari-hari ke depan bukan akan tambah mudah. Hari-hari ke depan akan bertambah sukar. Dan saudara perlu kekuatan Roh Kudus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Saudara mampu sendiri? Siapa kekuatan kita, saudara? Engkaulah kuatku. Siapa yang menopang kita? Menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Mari katakan, angkat tangan saudara. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Mari katakan kepada hidupmu, Tuhan harapanku, Tuhan kekuatanku. Amin saudara. Kita lihat selanjutnya. Yang ketiga apa saudara? Meletakkan dasar. Itu berarti kalau meletakkan dasar, itu berarti memulai segala sesuatu. Kita lihat bagaimana Zerubabel, dia berani untuk memulai. Karena gak gampang, gak banyak orang itu yang berani ambil resiko pada saat dia memulai sesuatu. Dia memulai satu pelayanan, dia memulai satu pekerjaan yang baru, dia dipindahkan dari pekerjaan ini ke pekerjaan yang ini. Untuk memulai itu susah. Ya gak saudara? Di sini banyak bisnismen ya saudara ya. Mulai usaha itu susah apa gampang? Ardi, susah gak pertama kali bikin majalah? Atau yang di asuransi, susah gak pertama kali mulainya? Ya? Susah, ya kan? Gak ada yang mulai dengan gampang, saudara. Yang pertama kali bekerja gitu, ada anak-anak muda yang pertama kali bekerja, susah gak? Susah, mulai itu susah. Apa-apa terus akhirnya kita belajar. Begitu juga dengan Zerubabel. Dia meletakkan dasar itu harus ada keberanian loh saudara. Dia mengambil langkah iman. Dia keluar dari zona nyamannya. Sebetulnya dengan jadi pemimpin daerah aja cukup, ya nggak? Udah pemimpin daerah kok waktu itu Zerubabel. Tetapi dia punya tugas proyek khusus. Dia harus membangun rumah Tuhan dan mengembalikan perlengkapan bait Allah ke tempatnya semula. Dia keluar dari zona nyamannya saudara. Berarti ada inisiatif dan ada semangat. Kalau orang yang udah loyo, letih, lemah, lesu, lelah, lunglai, gimana mau memulai? Boro-boro meletakkan dasar, naruh batunya aja, ngangkat batu, letakin dasarnya, udah rasa susah. Banyak orang
mikir susah melulu. Aduh, belum apa-apa, belum berdoa, belum mencoba, udah mikir, kayaknya susah nih. Susah. Akhirnya terintimidasi jadi susah beneran, saudara. Begitu juga dengan Zerubabel. Dia punya semangat, dia punya inisiatif, dia memulai pekerjaan. Bukan, sekali lagi saya tegaskan firman Tuhan, bukan dengan kekuatan dan keperkasaannya, tapi semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita lihat dasar seperti apa yang harus kita letakkan, saudara. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita harus punya dasar yang kuat. Dan dasar kita adalah siapa, saudara? Yesus Kristus. Untuk kita membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan kita, kita harus punya dasar yang kuat. Dan dasar kita adalah Yesus Kristus. Dasar kita adalah Yesus Kristus, saudara. Kita tidak bisa meletakkan dasar lain selain dasar Yesus Kristus. Mari katakan kepada dirimu untuk menguatkan engkau, dasarku adalah Yesus Kristus. Amin. Dan sebelum kita memulai segala sesuatu, di sini saya catat, sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus meletakkan, landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Entah itu pelayanan saudara, entah itu pekerjaan saudara, sebelum saudara memulai segala sesuatu, kita minum anggur perjamuan kudus saja kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa, saudara. Saudara mau bekerja nih, mau bisnis pagi-pagi. Nah, Ibu Lina nih, Catherine nih, ada Ibu Mariana. Sebelum kita mulai pekerjaan kita hari tersebut, saudara harus katakan, saya akan bekerja hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati pekerjaan saya dan ada customer baru hari ini. Harus perkatakan, saudara. Amin. Landaskan. Karena dasar kita bukan siapa dasarnya Tuhan. Dasarnya, saudara, Tuhan Yesus. Setiap kita mau memulai sesuatu, saudara melayani Prime, melayani apa, landaskan pelayanan saudara di atas satu dasar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Apapun juga yang kamu kerjakan atau lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang jualan, saudara yang bisnis, saudara yang ke sekolah, dalam pendidikan saudara, pelayanan saudara, landaskan. Pagi-pagi saudara berdoa, saya landaskan semuanya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sedang memulai pasti juga akan menyelesaikannya. Yang keempat apa, saudara? Menyelesaikan. Tangan Zerubabel yang telah meletakkannya, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Amin, saudara. Tapi diselesaikannya bukan dengan caranya Zerubabel. Kalau saudara lihat, kalau saudara belajar kitab Esra, kitab Nehemia dan Hagai, saudara, bukan dengan cara mereka, tapi dengan cara Tuhan. Amin. Mari katakan, Tuhan akan menyelesaikan dengan cara Tuhan, bukan caraku. Berapa banyak di antara saudara yang sering pakai caraku? Bilang, wah kayaknya pikiran saya, kayaknya ini cocok. Belum tanya sama Tuhan, udah tak. Ya, ini pakai hikmat sendiri, saudara. Amin. Kita selesaikan dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat ayatnya. Mazmur 138 ayat 8. Kita baca sama-sama. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ayo katakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ayo katakan kepada dirimu. 1, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Amin. Saudara percaya Tuhan akan menyelesaikan bagi saudara dan saya? Amin. Kita lihat
bagaimana Roh Kudus juga akan memimpin kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Roh Kudus yang akan memimpin. Nah, itu tadi saya bilang, kalau kita berdoa, kita berseru, kita minta pertolongan Roh Kudus akan menolong kita. Karena Roh Kudus adalah penolong yang lain. Setelah Yesus naik ke surga, dia menolong saudara dan saya. Roh Kudus memimpin kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Dan kita akan bergerak bersama-sama. Roh Kudus mencapai destiny Tuhan atas hidup kita. Tuhan punya destiny, Tuhan punya rencana besar bagi saudara dan saya sebagai manusia, makhluk yang mulia, makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan saudara berkata, saya gak berharga, saya gak berguna. Tolak dalam nama Yesus, kita semua berharga di mata Tuhan dan mulia. Amin. Kita semua berharga di mata Tuhan dan mulia. Jangan sampai rencana Tuhan itu gagal dalam kehidupan kita. Destiny-nya atas kita gagal karena kesalahan kita sendiri, saudara. Amin. Kita lihat ayatnya. Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Kalau Ayub pakai kekuatannya dia sendiri, dia tidak akan sampai kepada destiny Tuhan atas hidupnya. Udah kayak begitu saudara, udah sakit, sakitnya saudara rasakan mungkin saat ini belum seberapa daripada penyakit yang dirasakan Ayub. Dia ditinggalkan saudara-saudaranya, istrinya aja sendiri bilang udah mati. Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara bisa baca ayatnya di Ayub, saudara. Ada ayat itu. Istrinya sendiri bilang kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau Ayub mengandalkan kekuatan sendiri, udah capek Tuhan, saya mau mati aja mungkin. Atau saya mau tinggalkan Tuhan, saya mau mundur aja. Destiny Tuhan atas Ayub tidak akan terjadi. Amin saudara. Dia tidak akan mendapatkan hasil berlipat kali ganda setelah disembuhkan. Tapi karena Ayub berserah kepada kekuatan Tuhan, dia mencapai destiny Tuhan atas kehidupannya. Kita baca Ayub 23 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Tetapi ia tidak pernah berubah. Tuhan, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Tuhan akan menyelesaikan rencananya atas hidup saudara dan saya, asal saudara tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan sudah menetapkan sesuatu atas kehidupan kita. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Janjinya akan digenapi. Tapi itu akan selesai kalau saudara mau berserah kepada kekuatan Roh Kudus. Bukan keperkasaan, bukan kekuatan saudara sendiri. Itu akan selesai, saudara. Kita lihat. Masih menyelesaikan. Patah semangat, putus asa, kepahitan, kekecewaan, dan lain-lain apalagi saudara? Hah? Ya penyakit saudara membuat saudara nggak selesai, membuat kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita, tanggung jawab kita, pertandingan iman kita sampai kepada garis akhir. Saudara udah mundur aja deh, saya udah nggak mau melayani lagi Bu Gembala, Pak Gembala, saya mau mundur aja. Terlalu banyak kepahitan, banyak kesedihan, saya nggak sanggup lagi. Itu membuat saudara tidak bisa mengakhiri pertandingan iman saudara dengan baik. Saudara harus mencapai garis akhir dengan kondisi finishing well. 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 7. Ini yang saya bilang finishing well. Apakah kita bisa mempertahankan iman kita? Apakah kita bisa memelihara iman kita sampai kepada garis akhir dan menerima mahkota kebenaran yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya? Kita harus berusaha mencapai itu, saudara. Jangan mundur, jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan kecewa, saudara. Maju terus, pantang mundur. Amin, saudara. Itu kata dunia. Tapi di dalam Tuhan kita harus mencapai garis akhir. Ayo katakan kepada diri saudara, saya harus mencapai garis akhir. Amin. Saya harus menyelesaikan. Di sini katakan mencapai, tapi di terjemahan lain dikatakan aku telah menyelesaikan garis akhir, finishing well, dan aku telah memelihara iman. Ayo kita baca bersama-sama ayat yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jangan sampai iman saudara hancur karena saudara putus asa, patah semangat, dan lain sebagainya, kecewa. Itu saudara, mari kita sama-sama berjuang
sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Sampai Tuhan mendapati saudara dan saya setia. Amin. Setia sampai garis akhir. Setia dalam iman kita. Kita tetap memelihara iman kita. Firman Tuhan sampai di sini saudara. Sebagai terakhir saudara, sebelum kita berdoa, saya minta saudara berdiri dulu. Berdiri saudara. Olahraga ya saudara. Tetap semangat, tetap kuat, tetap gagah. Karena roh Tuhan. Ayo bilang kanan kiri saudara. Bukan kuat, bukan gagahku, tetapi oleh roh Tuhan. Sekarang kanan kiri. Berdua-berdua sambil nunggu musik nih saudara. Ayo 1, 2, 3. Bukan kuat, bukan gagahku, tetapi oleh roh Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kau telah berfirman, yang biarkan kuasa firman-Mu akan mengubahkan kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Hamba-Nya menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa firman akan terus menjamah kami. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, hari-hari ini mungkin ada gunung besar di hadapan saudara. Saudara berkata tidak sanggup Tuhan. Mungkin ada batu besar yang harus saudara angkat. Dan saudara berkata aduh gak sanggup Tuhan. Mungkin ada pekerjaan yang belum dimulai. Saudara belum meletakkan dasar. Lalu saudara sudah berkata tidak sanggup Tuhan. Mungkin saudara sudah menyelesaikan segala sesuatu, sudah membangun, tapi kenapa gak selesai-selesai Tuhan? Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan keperkasaanmu, tetapi andalkan roh Tuhan. Dia akan memberikan kemampuan, keperkasaan dan kekuatan kepadamu. Kuasanya 4M tadi. Dia sanggup meratakan, dia sanggup mengangkat, dia sanggup memulai, meletakkan dasar dan menyelesaikannya. Dan saudara dan saya juga akan sanggup melakukan itu. Saudara akan sanggup meratakan, mengangkat, meletakkan dasar, memulai dan menyelesaikan segala sesuatu. Dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Saudara akan mencapai garis akhir. Mari kita jadikan lagu ini bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Roh-Ku, oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Firman Tuhan semesta alam hari ini datang kepadamu. Kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, katakan, Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan, aku mau menyerah, tapi aku mau tetap berharap kepadamu. Angkat tanganmu. Saudara punya masalah kehidupan, gunung-gunung apa yang ada di hadapan saudara? Angkat tangan saudara. Mungkin itu pekerjaan saudara, penyakit saudara, pendidikan saudara, kuliah saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu. Saudara berseru kepada Yesus. Saya berikan kesempatan, Tuhan tolong saya. Oh Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu siang ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau melawat kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Datangkan rasa suku medan jama kami, pulihkan hati kami. Kami percaya Engkau punya destiny yang terbaik untuk kami Tuhan. Dan biarkan kami bisa menyelesaikan pertandingan iman kami dan tetap memelihara iman sampai kepada garis akhir. Finishing well Tuhan. Amin. Haiso. Kira meratakan hatamu. Kira menahente kena holse. Kami berserah kepada kekuatan-Mu Roh Kudus. You won't take the shame. Hide kena besar. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia mengetahui apa menjadi pergumulan hidupmu. Dia mengetahui apa menjadi masalahmu. Dia mengetahui apa menjadi bebanmu hari-hari ini di tengah goncangan. Biarkan engkau menjalani hidupmu bersama-sama Roh Kudus dengan tetap mengandalkan kekuatan dan keperkasaan dari Roh Kudus. Dia akan memberikan kepadamu kekuatan. Dia akan memberikan kepadamu keperkasaan. Shikin hata karena. Turunlah. Shikin hai. Saudara angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Turunlah urapan kekuatan Roh Kudus supaya mengurapi kami umat-umat-Mu. Turunlah urapan kekuatan, urapan keperkasaan. Urapan kekuatan, urapan keperkasaan. Touch, jama umat-Mu. Touch. Turun atas umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima kekuatan yang baru. Kami terima roh keperkasaan, roh kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama